Pemerintah juga membantah bahwa ada lonjakan impor EV CBU ini menjadi penyebab penurunan penjualan mobil konvensional. Namun data juga menunjukkan penurunan signifikan pada penjualan mobil non-EV. Ini berdasarkan analisis Anda, faktor-faktor apa selain impor EV yang lebih berkontribusi terhadap penurunan itu? Iya, terima kasih. Jadi mungkin ini ada angka-angka juga ya kalau bisa di-show sama teman-teman. Jadi kita tidak menyanggah bahwa terjadi penurunan penjualan mobil ya. Jadi sebelum kita mulai kita lihat dulu di 2023 mobil itu kira-kira penjualannya sekitar 1 juta gitu ya. Kemudian turun di 2024 jadi 850 ribuan. Kemudian ini proyeksi kita sendiri ya, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan lebih dari proyeksi kita, mungkin sekitar 780 sampai 800 ribu. Jadi ini ada penurunannya. Nah, yang kita lihat ada beberapa fenomena. Yang pertama fenomenanya adalah combustion engine itu turun cukup signifikan, tetapi EV naik dan hybrid naik. Jadi itu ada satu informasi. Jadi teknologi yang baru ini laku gitu ya. Yang combustion engine ini unfortunately pasarnya menurun. Nah, apakah penurunannya combustion engine itu disebabkan oleh EV misalnya? Itu kan satu pertanyaan. Terus kita lihat juga, oh ini ada kenaikan import karena program yang kita lakukan ya di EV ini. Apakah penurunannya produksi dalam negeri itu karena import? Misalnya ya. Nah, kalau kita lihat datanya seperti ini. Jadi pertama di tahun 2002, misalnya kita mulai dari 2023 ya. 2023 ke 2024 total net ya, total naiknya import CBU BEV yang EV import itu naik 15.500. Tapi import non BEV turun 12.600. Berarti netnya cuma 2.900. Ya, kita agak bulat-bulatin sedikit nih ke 100 yang ini biar bulat ya. Jadi naik import 2023 24 dibanding 2023 naik 2.900 net. Tapi penurunannya pertama BEV lokal itu naik 10.700. Yang non BEV itu turun 153.600. Ya. Jadi kalau kita lihat EV import dibandingkan non EV lokal itu di 2023 2024 itu turun 10 banding 1. Apa iya turun 153.000 karena 15.000. Ya kan? Terus kalau kita netkan bahkan lebih angkanya lebih menarik lagi. Turun net itu 142.900 tapi importnya cuma naik 2.900. Jadi masa apa iya 3.000 bisa mengakibatkan 140.000. Sama juga kita lihat tren yang sama walaupun angkanya lebih besar ya. Net import itu naik 38.700. Dari BEV naik 46.700. Tapi turunnya non BEV itu 134.000. Jadi import BEV naik 46.000. Lokal non BEV turun 134.000 ya. Net total BEV dan non BEV lokal itu 124.200. Sementara jadi apa iya 38.700 bisa menyebabkan turun 124.200. Angka ini yang kita lihat bahwa ya EV ini naik, ya import ini juga naik, ya ini turun yang lokal terutama yang ICE ya, yang non BEV, tapi kayaknya ada faktor lain nih yang mempengaruhi gitu ya. Bisa macam-macam kalau itu. Nanti ahli-ahlinya mungkin nanti bisa kita lihat. Jadi ada beberapa hipotesa apakah karena orang mulai melirik teknologi yang baru gitu kan, jadi mulai ragu-ragu. Apakah kenaikan harga mobilnya itu di atas kenaikan daya beli sehingga orang merasa oh daripada beli baru saya beli bekas misalnya. Atau apalagi nih, ini saya belum berani bilang dengan konklusif ya, tapi faktor-faktornya ada yang lain selain hanya gara-gara import EV. Oke, berarti memang sebenarnya tidak cuma-cuma karena program dari insentif bea masuk dan juga PPNBM tadi sebetulnya memang karena banyak faktor tadi begitu ya Pak ya.